Ke bawah, ke bawah. Oke guys, jadi iBox sama HP. Jadi hari ini kita ada di Cibinong City Mall mau ngeliat laptop ya. Sekalian aja gue bikin konten karena kita kan tahu ya harga PC naik berkali lipat ya, lebih tepatnya harga RAM sama SSD sedikit nabrak. Nah sekarang gue sama Fahmi mau cek harga laptop ya, kali aja kita dapet. Gue nggak tahu sih budgetnya berapa, tapi nanti kita lihat ya. Gue nggak tahu nih laptop harganya naik juga atau enggak. Harusnya sih normal ya, mudah-mudahan normal karena laptop biasanya udah satu set gitu. Kita harus ke bawah dulu karena tempat laptopnya di CCM itu ada di bawah. Gak nih beliin gua yang Nggak ada. Suka bikin cerita sendiri aja. Oke guys, ini tempat laptopnya pada ada di bawah semua. Apaan anjir? Gue biasanya di Klik atau di Legion, kita cek satu-satu aja. Iya, AMD seri G ya. Seri U. Ya kita lihat aja, lu butuhnya buat apa? Ya kita lihat dulu ya. Ya di sini di Klik and Review. Oke, ini 3 baru sih. Harga segini masih masuk sebenarnya. Ini Celeron nih kalau nggak salah N4 500. Pentium deh tuh. Ini Pentium. Lu maunya Intel apa Ryzen? Bagusan mana, Cok? Tuh, ini Ryzen 7000 seri U 7320 tuh biasanya kalau di online tuh 6, tapi untuk offline 7 kayak gini nih masih masuk sih. Ini G13. Nah, ini sebenarnya harganya masih masuk akal sih. Untuk seri yang di bawah 10 juta. Banyak sih. Ini ada Axion nih, gue gak pernah nyoba sih. Tapi secara spek sama harga ini cukup menggiurkan anjay. Ini kita vlog kecil-kecilan aja ya. Nah, kalau buat laptop yang Ryzen seri U ya, kalau yang pengen VRAM-nya dinaikin biasanya Lenovo. Kalau Asus, HP itu nggak bisa naikin VRAM. Biasanya ya, gue nggak tahu ya untuk yang sekarang ya. Pokoknya guys, kalau misalkan kalian lagi nyari laptop apalagi yang di bawah 10 juta buat ringan-ringan ya, potokan gue kayaknya di Ryzen 3 7320U itu udah lebih dari cukup guys. Kecuali lu ada dana lebih 8 jutaan bisa ngambil yang versi Ryzen 5 nya gitu. Kalau 10 juta mending ngambil yang udah ada grafiknya sekalian. Ini yang baru udah ada kayak Ryzen AI nya juga tuh. Ini tapi 18 dia menang di touchscreen-nya kali ya, ada itunya ya. Grafiknya masih apa, bawaan kayaknya tuh. Ini apa nih? Ya ini Ryzen yang baru nih. Kalau yang baru dia udah pakai seri yang 200 series tuh. Oke. 15 juta kita udah dapat 40-50, ini udah enak nih. Udah enak ini buat gaming streaming, ini udah enak. Cuman orang tuh banyak ngomongin kalau MSI katanya engselnya suka cepat masalah. Cuman ya udah tergantung amal. Iya, bonus salad. Ya elah. Kalau engsel mah kayaknya menurut gua tergantung amal ibadah aja deh. Tapi ini udah mantap sih, udah pada dapat RTX nih, ini 3050. Bagus. Ini apa? SP Victus. Ini Intel Gen 13 seri H ya. Ini juga udah enak nih buat gaming streaming editing nih. Ini harganya menurut gua masih masuk akal daripada lu beli PC anjir. Sumpah. PC lu kayak 14, 15 juga udah enggak anjir. Sekarang 15 juta tuh dapatnya 8600 G tanpa VGA anjir. Mahal di RAM-nya. Emang kamu udah nempel duluan sih ini ya? Iya, tapi ini emang RAM-nya DDR4 tuh. Ini juga DDR4. Ya masuk sih harganya segini, kalau lu rakit DDR4 juga kayaknya dapatnya segini. Nah, ini DDR5 udah ada yang 16 tuh. Bedanya apa nih DDR5? DDR5 lebih enak, lebih ngebut. Aja. Ini beda sejuta doang.
Nah, ini Intel Gen 7. Ini lama nih, lama, bukan keluaran baru. Oh, second. Second ini. X display. Nah, ini buat yang nyari sebatas buat ngetik-ngetik doang mah. Tapi Bisa sih. ya? Hah? Buat ngetik-ngetik doang. Ngetik doang. Ini bisa jadi kayak yang punya lu sekarang. Tapi masih bagus kan? Iya, yang punya lu juga masih bagus, cuman restart doang terus kan. Itu udah nggak bisa apa-apa lagi. Iya. Begitu, udah 16. Gue baru tahu loh ternyata toko kayak gini masih bisa ngejual second anjir. Gue kira tuh semuanya baru. Ya, so-so lah ini. Ini Advan. Ini Athlon nih. Ini buat anak SD ngetik-ngetik cukup nih. Iya, ini buat SD SMP ngetik cukup. Ini enggak, iya ini Celeron juga nih. Buat ngetik-ngetik. Nah, ini juga masih sama ngetik-ngetik sih. Streaming gue nggak yakin kalau tanpa VGA. Nah ini ada masuk akal nih, tapi 256 nih kayaknya nih semuanya tuh. Iya, nggak ada yang bisa. Iya. Bingung, kita pindah ke sebelah. Cari istri papa. Nah, bapak ini mau cari apa? Ada. Paling nggak jauh dari Ryzen 7 320 sih kayaknya ya. Di ujung ya. Tuh. Ini Ryzen 3 biasanya, Ryzen 3 7320 kalau nggak. Oh, itu kan Ultra tuh. Ini ada Ultra. Tapi kenapa Intel nggak ngasih grafik itu ya? Masih pakai Intel UHD semua anjay. Nah ini 7535HS nih. Ini enak nih buat rada berat. Tapi buat sebatas ringan-ringan juga. Nah ini 7320. Ya sama Mi. RAM 8 256. Emang pasar harganya segini 87 sampai 8. Belum sama diskon. Iya. Oh, belum sama diskon. Berapa diskon? Sampai 4 juta. Ini i5 G13H. Kok dia nggak ngasih grafik ya? Intel kok sekarang pelit kagak ngasih RTX pisan anjir. Nah ini 7320 lagi tuh. Nah ini Tapi 512 iya 87 bener kan emang segitu harganya sekarang. Nih Avita Pura nih baru denger gue nih Avita. Jadi si Fahmi sebelumnya pakai IdeaPad 3 guys. Speakernya udah sember sekarang. Dia agak trauma. Oke, jadi untuk harga laptop ternyata menurut gue masih lebih masuk akal ya daripada harga PC yang sampai gila-gilaan banget. Jadi kalau teman-teman lagi mau ngincar laptop kalau harusnya masih worth it. Ya kalau budgetnya segitu masih worth it sih, kayak lu 10 jutaan atau kayak tadi berapa 13 sampai 15 udah dapat RTX gitu. Di PC bisa tapi turun DDR4. Tadi laptop tuh kayaknya DDR4 juga deh. Emang segitu sih sama. Cuman gak separah PC gitu loh. Gue lupa di mana lagi tempat laptop ya. Oh, itu ada tuh di situ tuh. ada Samsung loh. Tadi kan kita dari Legion, guys. Sama Click and Click. Sekarang kita ke Agres coba ya. Ada Advan. Ini semua ya. Kayaknya yang paling bener kalau di 7-8 juta ngambilnya Ryzen deh, Mi. Ini juga biar jadi pertimbangan teman-teman ya, kalau huruf U itu buat yang ringan-ringan teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau nyari yang lebih berat, ambil yang tulisannya H di belakangnya. Tapi perhatiin angkanya juga gitu. Apa ini? Lah, kenapa jadi beli cincin? Kan mau beli laptop. Ini di harga segitu semua ya? Iya. Ini teman-teman harus perhatiin juga nih ya. Ada beberapa masih ada yang kayak DDR4, ada yang DDR5 juga. Jadi gue lebih saran lu nambah sedikit tapi ngambilnya DDR5 gitu kayak gini. Storage juga 512, 256 kayaknya menurut gue terlalu sempit deh. Kalau untuk yang di bawah 10 juta. Jadi kayaknya ini masuk akal nih di sini nih. Oke guys, jadi ini kita balik lagi ke apa Legion ya ini ya? Iya ke Legion ininya tuh, ke toko yang Legion. Ini ternyata masih ada diskon jadi 9850 ya untuk yang ini. Ini worth it sih untuk 9 jutaan. Yang ini kita lagi tanya. Yang ini jadi 79 ya. Ini juga masuk sih. Sebenarnya kalau ini udah 512 sih udah enak. RAM nanti suatu saat pas lagi udah turun tinggal tambah aja sih. Setidaknya udah DDR5 gitu. Ini gue lagi lihat ini guys, ya dia lagi izin.
Ini laptop apa nih guys? Keren anjay. Keyboardnya bisa dilepas. Ini apa ini, harga kali ya? Dia masih menimbang guys. Nah guys, tokonya ini guys. Gua emang beberapa kali nganterin bocah. Kemarin juga dapetnya di sini sih punya bocahan gua. Kadang di sebelah juga. Ini di Cibinong City Mall. Ya, ini bukan sponsor ya. Dia lagi izin tuh. Akhir beli laptop baru nih. Lu beli juga kan? Beli juga. Semua aja beli. Murah mana? Beli keyboard aja kan? Ini yang baru. Prosesor baru. Proses yang baru. Intel. Di sini ternyata ada casing guys. Dia jual PSU. Ini dari DA. Ini ATX nih, cuman dia nggak bisa water cooling. Dia dapat fan lumayan lah. Kita lagi nungguin laptopnya. Jangan panik dong. Belinya banyak. Iya belinya banyak. Reseller. Oke guys, jadi kalau kalian ngambil laptop gitu ya offline gini, pastiin cek dulu semua, nanti tes nyala, charge, audio, bluetooth dan kawan-kawan semuanya pastiin dicek ya. Ini kita cek dulu. Oke, ini udah nyala, kita lagi cek speakernya ya. Buat layar ini juga udah aman sih, brightness. Ini yang beli ya, bukan gua. Brightness bisa diituin tuh. Langsung Oke. aja kali ya. Wih. Malu. Ya kan buat ngetes, Mi. belum week aja. Udah bagus. Beda, kita cek yang lain ya. Oke guys, kalau misalkan kalian Lenovo ya, jangan lupa buka Lenovo Vantage ya untuk nyalain auto cut off ya. Jadi ini baterai bakal ke stop sampai 80% biar baterainya bakalan awet. Jadi setelah 80% listrik itu nggak ke baterai lagi tapi langsung ke si laptopnya ya. Langsung ke motherboard dan kawan-kawannya. Oke, ini kayaknya kita udah cukup sih ngetes and rechecknya, semuanya udah clear, keyboard dan kawan-kawan udah aman ya. Oke guys, semua udah dicek ya dari kamera, keyboard, internet, suara. Aman ya? Asik. Oke, kita sekarang udahin, kita pindah tempat dulu. Oke. Buat makan bertiga. Kita dapat voucher Indomaret buat makan. Dapat TWS, dapat ini pouch ya. Dapat ini sleeve. Ini mousepad, dapat mouse sama dapat tas juga ya. Ini banyak juga sih untuk perintilan dari si laptopnya, anjay. Dan si Pendi waktu itu sebanyak ini gak sih? Kayaknya. Kayaknya ya. Gokil. Yang tangan yang lu itu yang biru tuh. Aneh ya. Off. Oh ya, kebalik. Ini buat thumbnail, Kita makan dulu. Oh ini ada telurnya doang, gue ini deh, Nikoza udon gue. Apa itu? Polos anjir itu. Kagak ada rasanya kali. Masaknya? Hah? Masaknya di wastafel. Tapi kan wastafel emang khusus buat masak anjir, bersih. Bukan masaknya di wastafel, emang kompornya kayak gitu anjir. Deep fry kan? Deep Iya. fry. Apa sih? Kalau Diperebus, misalnya penggorengan. Iya. Ya ini diperebusnya. Mam dulu guys. Taruh di tracknya. Makan dulu guys, makan. Mas Fahmi. Lah ambil minum kan udah. Peter Parker. Oke, kita udahan dulu ya. Intinya harga laptop masih cukup masuk akal dibanding harga PC yang gila banget. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen beli sesuatu, mungkin laptop bisa jadi solusi. Kalau misalkan PC ngerasa terlalu mahal, tapi kalau misalkan
lu tetap mau ngerakit PC ya gas aja. Kalau niatnya emang buat kerja nanti juga balik modal. Ya. Kalau PC Baby. Yaudah guys ya. Bye.